Halo, selamat pagi semuanya. Kita mulai aja ya, walaupun baru ada 2 orang dari 80. Nanti ini saya record, jadi teman-temannya yang belum join bisa ikut belajar. Ya Allah. Adalah. Sorry, sorry. Oke, hari ini kita masuk pertemuan 10. Off cam aja nggak apa-apa ya. Em, Hari ini kita masuk ke pertemuan 10 mata kuliah Good Corporate Governance. Hari ini kita akan membahas tentang pengungkapan dan transparansi, pengendalian internal dan manajemen risiko. Latar belakangnya, pengungkapan dapat menurunkan biaya modal ekuitas. Penurunan biaya modal ekuitas dapat disebabkan oleh dua hal, menurut Botosan tahun 1997. Yang pertama, pengungkapan meningkatkan likuiditas pasar saham sehingga menurunkan biaya modal ekuitas karena pengurangan biaya transaksi atau karena peningkatan permintaan atas saham perusahaan. Yang kedua, meningkatnya pengungkapan menyebabkan menurunnya ketidakpastian sehingga risiko estimasi atas risiko dan imbal hasil yang dihadapi investor juga berkurang. Terus ada pendapat lain nih dari Sengupta tahun 1998 melakukan penelitian mengenai pengaruh pengungkapan terhadap biaya modal utang. Jadi perusahaan yang melakukan pengungkapan itu ada ngaruhnya nggak sih terhadap biaya modal utang? Si Sengupta ini menemukan bahwa pengungkapan menurunkan biaya hutang. Perusahaan yang melakukan pengungkapan lebih banyak cenderung tidak menyembunyikan informasi penting yang sifatnya unfavorable. Hal ini berdampak pada penurunan premi resiko yang dikenakan debitur kepada perusahaan. Jadi maksudnya ketika perusahaan transparansi itu kepada para investor, itu mereka akan menurunkan apa ya tekanannya gitu lah ya bahasanya. Kemudian ada informasi yang perlu diungkapkan. Pertama, jadi ketika suatu perusahaan berdiri, itu bukan sekadar mencari laba, tapi ada informasi yang perlu diungkapkan juga kepada para investor. Yang pertama adalah kinerja keuangan dan operasi perusahaan. Jadi para investor naruh duit berapa, modalnya berapa, keluarnya buat apa itu harus jelas beserta buktinya gitu. Jadi nggak bisa kita ketik cuma transaksinya aja nih beli ini tapi nggak ada bondnya gitu. Padahal duitnya masuk ke kantong sendiri itu nggak bisa. Jadi yang namanya akuntansi itu harus pencatatan transaksi beserta bond ya, beserta nota atau invoice. Kemudian ada tujuan perusahaan dan informasi non keuangan. Yang informasi non keuangan juga harus diungkapkan. Kemudian ada kepemilikan dan hak suara utama. Kemudian ada kebijakan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Informasi terkait independensi anggota Dewan termasuk kualifikasinya, proses seleksi, jabatan direktur, dan komisaris perusahaan yang lain. Nah, ini kalau ini kan kalian udah semester akhir, semester 8. Itu kalau kalian lagi skripsi pakai annual report perusahaan, itu di situ ada. Jadi bukan cover terus laporan keuangan udah beres, tapi ada yang namanya profil-profil CEO-nya gitu. Terus ada sejarah-sejarahnya, terus ada informasi non keuangan tadi ini semua lengkap di annual report itu. Kemudian transaksi pihak berelasi, faktor-faktor risiko yang diketahui, isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain,
serta struktur dan kebijakan tata kelola, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dan proses implementasinya. Jadi alurnya di perusahaan tuh harus jelas juga job desk-nya masing-masing staff, harus dilaporkan semuanya. Jadi bukan hanya investor naruh duit, terus duitnya buat apa, bukan. Tapi semuanya harus diungkapkan supaya investor lebih percaya lagi ke perusahaan. Standar pelaporan keuangan dan non-keuangan yang berkualitas tinggi. Yang pertama, standar pelaporan keuangan. Meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kedua, meningkatkan efisiensi pasar modal. Ketiga, menurunkan biaya modal. Keempat, meningkatkan perkembangan pasar modal. Standar pelaporan non-keuangan di sini ada dua. Pertama, pengungkapan mengenai sistem manajemen risiko, termasuk jenis risikonya, high risk atau low risk. Terus pengendalian internal. Kemudian di sini ada namanya pendekatan comply or explain. Pada dasarnya, mengharuskan perusahaan publik mengungkapkan dalam laporan tahunan, tadi ya annual report, pernyataan terkait cara perusahaan menerapkan suatu pedoman CG sehingga pemegang saham dan para pemangku kepentingan mengevaluasi bagaimana rekomendasi-rekomendasi di pedoman tersebut telah diterapkan. Pendekatan ini didasari pemikiran bahwa praktik CG yang baik tidak dapat dibatasi oleh regulasi yang ada. Jadi ketika suatu perusahaan berdiri bukan sekadar nyari laba ya, bukan sekedar mencari laba, tapi ada yang namanya pertanggungjawaban dan pertanggungjawabannya itu harus diungkapkan keberlangsungan ya, atau CSR tadi. CSR dilakukan suatu perusahaan corporate social responsibility supaya si perusahaannya itu good corporate governance gitu. Sangkut pautnya itu banyak banget dipakai di skripsi kalau kalian mau cari googling skripsi orang nanti. Di Indonesia, aturan terkait prinsip ini tercantum dalam CG Roadmap yang diluncurkan OJK pada bulan Februari 2014, serta telah dilaksanakan melalui pertama Peraturan OJK Nomor 21 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Kedua, Surat Edaran OJK Nomor 32 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Peranan auditor eksternal. Yang pertama, jadi udah diungkapin tetap diperiksa juga. Benar nggak sih gitu yang dicatat gitu. Pertama, melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Kedua, memberi opini terkait kewajaran laporan keuangan. Saluran komunikasi. Komunikasi satu arah melalui internet, website, di-share. Setelah diungkapkan, di-share di web perusahaan supaya masyarakat yang lain tuh bisa lihat. Jadi bukan cuma pegawai, staf, dan investornya aja, tapi yang lain juga bisa lihat. Peraturan Bapepam mengharuskan perusahaan publik untuk menyediakan soft copy laporan tahunan mereka agar di website di perusahaan tuh bisa di-download. Bisa kita pakai itu yang deskripsi. Komunikasi langsung atau dua arah media dan para analis atau manajer investasi di pasar modal. Ini kalau kalian lihat ya nih di media, itu ada perusahaan-perusahaan tanam pohon, terus apalagi bangun toilet umum atau apa gitu, atau perbaikan jalan, perbaikan gedung gitu dari suatu perusahaan. Itu terus diliput media, sekarang kan medianya banyak banget ya. Itu biar citra perusahaan mereka tuh bagus. Tuh. Itulah tujuannya sih good corporate governance ini. Peran pengendalian internal dan manajemen risiko dalam mengurangi konflik keagenan dan menegakkan GCG. Peran pengendalian internal. Pertama, memastikan keberhasilan operasi perusahaan. Kedua, membantu perusahaan mencapai tujuan usahanya. Ketiga, memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan berikut, pertama efektivitas dan efisiensi operasi. Kedua, keandalan pelaporan keuangan. Ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.
Lingkungan pengendalian. Di sini ada komponennya, komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas monitoring, keempat informasi dan komunikasi, kelima ada aktivitas pengendalian. Perannya si manajemen resiko. Di sini yang pertama, mengurangi kemungkinan tujuan perusahaan tidak tercapai karena adanya kejadian yang tidak terduga. Kedua, menyeimbangkan antara mengambil resiko dan menghindari resiko. Ketiga, mengurai konflik internal. Kemudian ada pelaksanaan prinsip pengungkapan dan transparansi di Indonesia menurut hasil penilaian ASEAN CG Scorecard. Nah, ini kalau kalian skripsi pakai GCG ini, indikatornya banyak banget sih. Jadi di laporan keuangan itu eh, ada ini poin-poinnya gitu, dilampirkan nggak, dicantumkan nggak gitu. Ada 72 atau berapa gitu ya. Tingkat kepatuhan terhadap ASEAN CG Scorecard. Ini ada tabelnya nih tuh. Ini nih poin-poinnya nih. Tapi nggak cuma ini, banyak banget pokoknya ada kayaknya ada 72 deh dicantumin nggak ya di sini ntar lu. Hmm. Ini ada poin-poinnya. Ini jumlah sampelnya 200. Ya, dia tuh ini ada orang melakukan penelitian di 2019, rata-rata tingkat kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan dan transparansi tahun 2019. N-nya ini sama dengan 200. Ini 200 ini jumlah perusahaan. Jadi dia downloadin laporan keuangan annual report itu 200 perusahaan, terus dinilai dengan si CG scorecard ini gitu. Ini ada indikatornya, coba ya kita googling ya. Tidak dicantumkan ini di sini. Ini skripsi saya ya, skripsi saya atau tesis audit. Ini skripsi saya kemarin pakai GCG ini. Jumlah indikator GCG. Ada banyak ya. Nih. Jumlah indikator pengujian penerapan GCG sebanyak 43 dengan 153 parameter. Jadi 43 indikator itu beranak lagi jadi 153. Ini kan standar Kementerian BUMN. Tadi di slide tidak dicantumkan ya. Ini dalam pedoman penilaian tata kelola BUMN, proses asesmennya mencangkup 43 indikator. Ini tadi yang saya bilang. Kalau di skripsi, kalau dipakai itu kita nilai satu-satu. Dia nyantumin profil CEO-nya enggak, dia nyantumin SOP kerjanya enggak, dan sebagainya gitu. Jadi 43 indikator ini lengkapnya itu ada 153 nih. Tadi kan ada tuh di tabelnya poin-poinnya. Poin satu jumlah pertanyaannya berapa, 5 itu. Terus ada yang standar OJK. Standar OJK ini indikatornya ada 11. Terus yang ASEAN dia 5 bagian tapi nggak tahu ya pecah jadi berapa. Jadi banyak banget pertanyaannya. Hmm, gitu. Jadi yang di slide ini adalah yang poin-poin yang di tabel ya. Nih, ini adalah poin-poin nih jumlah pertanyaan. Jadi ini tuh standarnya dari tadi yang BUMN, OJK dan sebagainya itu. Nih, tentang kualitas laporan tahunan nih ada 8 pertanyaan. Terus jumlahnya yang di, misalnya saya ngambil perusahaan A.
Ternyata dia cuma nyantumin 7, berarti ada satu dong yang ketinggalan gitu. Kalau dia patuh gitu ya, semuanya di annual reportnya tercantum sesuai aturan, itu jumlahnya sama. Ini kan totalnya dia 24. Berarti ada yang tidak tercantum itu 8 poin gitu. Sementara yang harus dipaparkan itu ada 32 poin gitu. Oke lah teman-teman, hari ini cukup sampai di sini. Nggak apa-apa banget ya yang gabung cuma 4 dari 80. Ini saya record. Kalau tidak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi setiap saya mencantumkan link Zoom itu kalian tidak harus bergabung ya gitu. Misalnya ada acara atau apa gitu. Nanti saya upload Zoom recordnya di web. Untuk absen, setiap pertemuan selalu saya absenkan itu semuanya. Oke lah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Di sini Bu, saya Meira, boleh bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut discuss di web aja ya. Oke, thank you semuanya buat hari ini. Terima kasih banyak Ibu.